Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Perkenalkan, nama saya Mafiro. Saya dari kelas akuntansi reguler semester 2. Di sini saya akan memenuhi salah satu tugas individu yang diberikan oleh Bapak Dadang Priyono SEMPA selaku dosen mata kuliah Kewirausahaan Islami. Di sini saya akan berpresentasi tentang EUMKM, yaitu aplikasi pemasaran produk UMKM berbasis Android sebagai strategi meningkatkan pemasaran perekonomian di Indonesia. Di sini saya akan menjelaskan atau menjabarkan ada beberapa poin yang akan saya jabarkan di sini, yaitu yang pertama ada kondisi perkembangan UMKM di Indonesia, yang kedua yaitu ada pengertian dari EUMKM, yang ketiga yaitu ada pihak-pihak yang dipertimbangkan dalam mengimplementasikan gagasan dalam mewujudkan melalui EUMKM. Poin yang keempat yaitu ada langkah-langkah strategis dalam mengimplementasikan konsep EUMKM. Oke, lanjut ke pembahasan yang pertama, yaitu ada perkembangan dari UMKM di Indonesia. Perkembangan UMKM di Indonesia ini yaitu memiliki atau selalu mendapatkan perhatian yang khusus baik dari kalangan masyarakat maupun kalangan pemerintah. Karena UMKM ini berperan untuk menambah lapangan pekerjaan bagi masyarakat yang masih menganggur, dan juga peran UMKM ini yaitu meningkatkan perekonomian di Indonesia. Nah, dalam hal ini produk hasil UMKM Indonesia masih mengalami kesulitan atau masih memiliki kesulitan dalam menembus pasar ekspor. Salah satu kesulitannya itu yaitu para UMKM mengenai pemasaran yang masih terbatas karena mengalami kendala dalam standar mutunya. Jadi standar mutunya itu masih terbatas. Untuk menangani masalah tersebut, diperlukan strategi khusus dalam upaya peningkatan daya saing dengan pemanfaatan teknologi dengan cara melindungi dan mengenal produk UMKM di pasar mancanegara, sehingga produk lokal Indonesia ini bisa menjaga eksistensinya. Salah satu untuk melindungi eksistensinya itu yaitu melalui e-produk Indonesia, aplikasi berbasis Android sebagai wadah pemasaran produk UMKM di pasar mancanegara sebagai langkah prospektif meningkatkan perekonomian di Indonesia. Oke, lanjut ke pembahasan yang selanjutnya, yaitu ada pengertian dari EUMKM. Apa sih itu EUMKM? EUMKM adalah suatu sistem pemasaran produk hasil UMKM Indonesia dalam menembus pasar bebas ASEAN dengan cara menggunakan teknologi internet yang berbasis Android. Nah, karena keadaan yang ada di masyarakat, para produsen UMKM ini masih mengalami masalah dalam pemasaran produk hasil UMKM-nya, sehingga dengan adanya EUMKM ini diharapkan dapat membantu para produsen UMKM dalam memasarkan hasil produk-produknya itu ke mancanegara. Oke, lanjut ke pembahasan selanjutnya, yaitu ada pihak-pihak yang dipertimbangkan dalam mengimplementasikan untuk mewujudkan konsep EUMKM. Nah, siapa sih pihak-pihaknya? Yaitu yang pertama ada pemerintah. Pemerintah memiliki peranan yang sangat besar dalam mewujudkan konsep EUMKM. Apa sih peranannya? Yaitu sebagai pengawas pelaksanaan program, pengontrol pelaksanaan program, sekaligus sebagai akumulasi dana yang dibutuhkan dalam pelaksanaan atau dalam mewujudkan konsep EUMKM. Jadi pemerintah ini memiliki tugas untuk mengumpulkan dana, mengontrol, dan mengawasi. Pihak yang kedua yaitu ada Kementerian Koperasi dan UMKM. Kementerian Koperasi dan UMKM berperan sebagai pelaksanaan membuat kebijakan, pengawasan, dan menentukan produk hasil UMKM mana nih yang masuk dalam kriteria pemasaran, serta Kementerian Koperasi dan UMKM ini pihak yang berwenang untuk mengeluarkan sertifikat penjamin mutu. Nah, pihak yang ketiga yaitu ada Kementerian Ekonomi. Peran dari Kementerian Ekonomi yaitu sebagai pengontrol sirkulasi barang yang keluar masuk ke negara Indonesia, dan juga mengawasi pertumbuhan ekonomi. Pihak yang keempat yaitu ada Kementerian Riset dan Teknologi. Kementerian Riset dan Teknologi ini mempunyai tugas menyelenggarakan urusan di bidang riset, ilmu pengetahuan, dan teknologi dalam pemerintahan untuk membantu presiden dalam menyelenggarakan negara. Pihak yang kelima yaitu ada masyarakat atau produsen UMKM. Masyarakat atau produsen UMKM dalam mewujudkan konsep EUMKM, peranannya itu sebagai peserta masyarakat sasaran yang akan menggunakan EUMKM tersebut untuk memasarkan hasil produk mereka ke berbagai negara di kawasan AFTA. Jadi peran masyarakat ini yaitu dia yang akan menggunakan EUMKM tersebut dalam memasarkan produk-produknya.
Nah, pihak yang terakhir yaitu ada perusahaan jasa pengiriman barang. Perusahaan jasa pengiriman barang memiliki andil sebagai mitra kerja pemerintah dan produsen UMKM dalam memasarkan produknya baik di dalam negeri maupun di luar negeri. Hingga barang pemesanannya itu sampai ke tangan konsumen. Oke, lanjut ke pembahasan yang selanjutnya, yaitu ada langkah-langkah strategis dalam mengimplementasikan konsep EUMKM. Tahapan yang pertama yaitu tahap pembuatan aplikasi. Langkah pertama yang dilakukan untuk menerapkan gagasan yaitu dengan membuat aplikasi yang digunakan sebagai wadah untuk memasarkan produk UMKM. Jadi untuk memasarkan produk UMKM atau EUMKM ini, tahap yang pertama itu kita harus membuat sebuah aplikasi. Nah, contoh aplikasi EUMKM itu seperti Shopee, Lazada, dan lain-lain. Tahap yang kedua yaitu tahap sosialisasi dan pendataan serta sertifikat produk UMKM. Setelah tahap pembuatan EUMKM sebagai satu sistem aplikasi berbasis web untuk memasarkan produk UMKM selesai baik di tingkat pusat, provinsi maupun tingkat kota, maka tahap selanjutnya yaitu mensosialisasikan kepada masyarakat yang terkait ke EUMKM secara detail. Mulai dari kegunaan, manfaat, cara penggunaannya, dan lain-lain. Sosialisasi ini dilakukan di seluruh daerah-daerah di Indonesia, mulai dari kota-kota, kota besar, hingga ke pedesaan. Dalam hal lembaga tersebut adalah lembaga-lembaga tingkat provinsi dan kabupaten yang telah ditunjukkan Kementerian Koperasi dan UMKM untuk mendata dan memberikan sertifikat kelayakan produk untuk dipasarkan di pasar ASEAN. Nah, adapun tahap pendataan data-data yang harus dilengkapi yaitu yang pertama ada identitas produsen, yang terkait itu ada nama, tanggal lahir, alamat, dan jenis kelamin. Yang kedua ada definisi produk, ada gambar produk, harga produk, kegunaan produknya itu sendiri. Nah, tahap yang ketiga yaitu ada tahap input data produk UMKM yang bersertifikat ke web. Nah, jadi sistem menginput data ini dilakukan oleh lembaga yang bertugas baik di tingkat provinsi maupun tingkat kabupaten. Akan tetapi input data juga dapat dilakukan oleh produsen sendiri. Hal itu karena pada tahap pendataan dan pemberian sertifikat, kelayakan produk produsen diberi username dan password yang digunakan untuk menginput data jika sewaktu-waktu ada perubahan. Bagi produsen yang belum mengenal dan tidak tahu mengenai teknologi, maka pemerintah akan menawarkan untuk mengisi dan melakukan transaksi dengan konsumen baru. Kemudian setelah ada pesanan kesepakatan dengan konsumen, pihak pemerintah akan langsung menghubungi produsen. Nah, tahapan yang terakhir dalam strategi pembuatan wujud EUMKM ini yaitu ada tahap pengiriman barang. Jadi tahap pengiriman barang ini dapat dilakukan sendiri oleh produsen melalui jasa pengiriman barang yang bekerja dengan pemerintah seperti kayak JNE, JNT, Wahana, apalagi ya, dan lain-lain kayak gitu, jasa pengiriman barang yang bekerja sama dengan pemerintah. Bagi produsen yang belum memiliki modal yang cukup, biaya pengiriman barang akan dibantu pemerintah dan produsen dapat melunasinya dengan sistem kredit dengan ketentuan yang telah ditetapkan.